Hai semua, assalamualaikum. Kali ini aku mau buat brownies panggang karena banyak banget yang request di kolom komentar. Jadi aku coba buat ya teman-teman. Untuk rasanya enak banget, teksturnya super lembut, nyoklat, pokoknya mantep banget. Gak kalah lembut dengan resep yang dikukus. Dipadukan dengan topping lelehan coklat, ini hasilnya cantik banget. Bisa untuk ide jualan, base cake ulang tahun, atau untuk cemilan juga mantep banget. Penasaran gimana cara aku buat? Ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Langkah pertama, didihkan air, kemudian letakkan panci di atasnya seperti ini. Kita masukkan coklat batang sebanyak 70 gram, lalu margarin sebanyak 100 gram. Nah, ini kita lelehkan dulu dengan cara ditim seperti ini. Boleh sambil diaduk untuk mempercepat. Nah, kalau udah meleleh semua dan tercampur rata, ini kita angkat dan sisihkan dulu ya teman-teman. Biarkan di suhu ruang. Selanjutnya kita siapin untuk bahan kering. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 100 gram, setara kurang lebih 10 sendok makan. Lalu coklat bubuk sebanyak 20 gram. Nah, ini setara kurang lebih 2,5 sendok makan ya teman-teman. 1 sendok makannya itu setara kurang lebih 8 gram. Ini coklat bubuknya aku pakai yang premium, jadi pahitnya itu lumayan pekat. Kalau pakai coklat bubuk yang biasa, gunakan sekitar 30 gram. Kemudian baking powder 1/4 sendok teh. Nah, ini jangan lupa diayak ya, agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kalau udah, lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, sisihkan. Kemudian kita buat adonannya, pecahkan 4 butir telur. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Kita tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram, setara 10 sendok makan. Kemudian perasa vanila 1/4 sendok teh. Nah, ketiga bahan ini kita mixer dulu ya. Gunakan kecepatan paling tinggi sekitar kurang lebih 5 menit. Setelah kurang lebih 5 menit di mixer, nah ini adonannya sudah mengembang. Lanjut kita tambahkan emulsifier. Di sini aku pakai SP. Kira-kira sekitar setengah sendok teh seperti ini teman-teman. Nah, kalau udah, lanjut kita mixer kembali ya. Selama kurang lebih 5 menit menggunakan kecepatan paling tinggi. Jadi waktu keseluruhannya dari awal memixer selama 10 menit. Nah, setelah kurang lebih 10 menit di mixer, adonannya sudah mengembang putih, kental, dan berjejak. Untuk konsistensi adonannya, kental tapi nggak terlalu kaku banget ya. Masih bisa jatuh teman-teman. Untuk mixernya kita sisihkan. Nah, di sini akan aku lanjut aduk menggunakan spatula. Kita rapikan dulu pinggiran wadahnya. Nah, kayak gini. Dan kita tambahkan bahan kering yang udah diayak tadi. Kita bagi menjadi 2 tahap, tujuannya untuk mempermudah mencampurkannya. Nah, seperti ini teman-teman. Lanjut kita aduk hingga rata ya. Gunakan metode aduk balik untuk mempermudah. Oke, kalau udah rata, lanjut kita tambahkan sisa bahan keringnya. Untuk mengaduknya pun cukup perlahan aja ya, agar adonannya ini tidak terlalu turun. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau udah rata, ketika ditarik nggak mudah putus. Lanjut kita tambahkan bahan cairnya ya, yakni lelehan coklat yang udah ditim tadi. Sebelum dituang sebaiknya diaduk dulu karena biasanya lelehan coklatnya ada yang mengendap. Kita tuang semuanya dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus. Nah, kalau udah rata, ketika diangkat adonannya jatuh seperti pita melipat.
Lanjut, kita tambahkan sedikit pasta coklat black forest. Ini opsional ya teman-teman. Kalau misal nggak mau pakai pasta coklat juga nggak apa-apa. Tujuan aku menambahkan pasta coklat di sini agar lebih warnanya itu lebih gelap gitu teman-teman. Jadi nanti hasilnya cantik. Nah, kalau udah rata, lanjut kita siapin loyang. Ini aku pakai yang ukuran 18 x 18 dan tingginya 7. Oles margarin untuk bagian alasnya aja dan lapis dengan kertas roti. Untuk dinding loyangnya nggak perlu dioles, jadi dibiarkan kosong ya. Tujuannya agar nanti hasil browniesnya nggak menciut. Nah, ini kita tuang adonannya, sedikit diangkat agar gelembung udaranya bisa keluar. Jangan lupa diratakan, lalu kita hentak-hentakan sebentar. Adonan udah selesai, siap untuk dipanggang. Sebelumnya sudah aku panaskan oven sekitar 10 menit. Kita letakkan di rak paling bawah. Nah, ini akan kita panggang di suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 40 sampai 45 menit atau hingga matang, disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah kurang lebih 45 menit dipanggang, nah ini browniesnya sudah matang. Untuk memastikan boleh kita tes tusuk. Kalau kering tandanya sudah matang ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan langsung aja kita keluarkan dari oven dan kita keluarkan langsung dari loyang. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Lanjut kita beri alas dan dibalik. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lepaskan loyangnya ya. Masya Allah, hasilnya super cantik banget, mengembang sempurna. Teman-teman bisa lihat. Dan ini kita lepaskan kertas rotinya. Wow, hasilnya bagus banget. Ini kita biarkan dulu hingga browniesnya dingin ya. Setelah didiamkan beberapa saat, ini browniesnya udah mulai dingin. Langsung aja kita hias. Teman-teman bisa pakai buttercream atau mau pakai selai juga boleh. Kalau aku di sini pakai lelehan coklat seperti ini. Ini untuk cara melelehkan coklatnya sama seperti di awal, tapi kalau untuk topping tanpa margarin ya. Jadi coklat batang aja teman-teman. Untuk jumlah secukupnya, sesuai kebutuhan yang teman-teman inginkan. Nah, kita oles rata. Lalu aku hias kembali menggunakan coklat putih yang dilelehkan juga. Untuk caranya sama aja di tim ya teman-teman. Ini tanpa campuran, jadi hanya coklat batang dan coklat putih aja. Untuk cara menghiasnya pun boleh dikreasikan secantik mungkin ya. Dan maaf banget ini hasil goresan aku kurang rapi karena mungkin buru-buru teman-teman. Tapi menurut aku udah cantik ya. Nanti kalau teman-teman buat dikreasikan aja. Nah, seperti ini. Nah, ini dia brownies panggangnya sudah jadi. Masya Allah, hasilnya cantik banget menurut aku. Ini perpaduan antara coklat putih sama coklat batang. Kalau dihias ini cantik banget ya teman-teman. Nah, ini langsung aja kita potong-potong. Untuk ukuran boleh sesuai selera aja. Ini bisa juga untuk base cake kue ulang tahun teman-teman. Nah, ini aku ambil satu. Masya Allah, ini tercium bau harum banget dari coklatnya. Berasa empuk dan juga sangat lembut. Seratnya juga sangat halus. Dan aku coba belah. Masya Allah, lembut banget. Cakep ya, aku mau cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget, nyoklat banget, lembut banget, moist juga. Ini enak, teman-teman wajib cobain. Pecinta coklat, cobain deh resep ini. Pasti bakalan suka. Kalau teman-teman cobain, semoga berhasil ya. Dan bagi yang request, jangan lupa recook. Pertama, didihkan air, lalu letakkan panci di atasnya. Kita masukkan coklat batang sebanyak 80 gram, kemudian margarin sebanyak 100 gram. Nah, ini kita cairkan dengan cara ditim seperti ini ya teman-teman. Boleh sambil diaduk untuk mempercepat. Setelah semua bahan mencair, nah ini udah selesai, kita angkat dan sisihkan dulu ya. Lanjut kita siapin untuk bahan keringnya.
Di sini sudah ada wadah dan saringan. Masukkan tepung terigu sebanyak 120 gram, setara kurang lebih 12 sendok makan. Ini aku pakai protein sedang ya teman-teman. Oke, seperti ini. Kita tuang semuanya. Selanjutnya, tambahkan coklat bubuk sebanyak 24 gram, setara kurang lebih 3 sendok makan ya teman-teman. Lalu baking powder seperempat sendok teh. Nah, ini kita ayak. Jadi kalau ada sisa coklat atau tepung, kita tekan-tekan seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau udah, lanjut diaduk hingga tercampur rata. Oke, bahan keringnya udah selesai, kita sisihkan sebentar. Kemudian kita buat adonannya, pecahkan 4 butir telur. Di sini aku pakai telur suhu ruang. Tambahkan gula pasir sebanyak 165 gram, setara 11 sendok makan. Lalu vanili bubuk, 1 bungkus ukuran kecil. Lalu emulsifier aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Lanjut, ini kita mixer ya. Gunakan kecepatan paling tinggi hingga adonannya mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 8-10 menit. Untuk waktunya disesuaikan ya teman-teman. Nah, kalau aku di sini sekitar 8 menit aja udah cukup. Adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Teman-teman bisa lihat jejak di adonannya sudah tidak mudah tenggelam. Nah, ini udah selesai. Untuk mixernya boleh kita matikan dulu. Oke, lanjut kita tambahkan bahan keringnya ya. Bagi menjadi 2 tahapan untuk mempermudah mencampurkannya. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita mixer kembali. Sebelumnya boleh diaduk-aduk dulu ya, agar tepungnya nggak bertebaran. Untuk memixer bahan kering seperti ini cukup kecepatan paling rendah aja ya teman-teman. Asal tercampur rata. Dan sedikit tips dari aku agar adonannya ini nggak mudah bertebaran kemana-mana. Mixernya ini harus tegak lurus ya, jangan mereng teman-teman. Karena kalau mereng biasanya adonannya akan menyiprat ya. Pokoknya akan bertebaran gitu deh, jadi berantakan. Nah, tipsnya kita mixernya tegak lurus gitu teman-teman. Oke, ini untuk bahan keringnya udah selesai ditambahkan semua. Lanjut kita mixer asal tercampur rata aja ya. Oke teman-teman, aku rasa ini udah cukup. Untuk mixernya boleh disisihkan. Jadi asal rata gitu aja ya, jangan terlalu lama. Lanjut kita rapikan. Aduk menggunakan spatula seperti ini hingga ke dasar wadah. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap ya teman-teman. Gunakan metode aduk balik untuk mempermudah. Nah, caranya seperti ini. Kalau udah rata, untuk tekstur adonannya ini akan kental ya. Ketika ditarik tidak mudah putus seperti ini. Oke, ini udah cukup. Kemudian kita tuang bahan cairnya ya. Diaduk-aduk dulu karena biasanya ada lelehan coklat yang mengendap. Nah, kita tuang semuanya. Lanjut diaduk hingga rata. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus. Metodenya sama ya, aduk balik. Nah, kalau udah rata hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jatuh seperti pita melipat. Oke, lanjut kita siapin loyangnya. Ini aku pakai yang ukuran 24 dan tingginya 4 ya. Oles dengan margarin untuk bagian alasnya aja. Lalu lapis dengan kertas roti. Untuk dinding loyangnya dibiarkan kosong tanpa dioles apapun. Dan langsung aja kita tuang semua adonannya. Setelah dituang, wajib banget diratakan. Diulang-ulang berkali-kali juga nggak apa-apa ya teman-teman. Ini salah satu tips agar hasil dari browniesnya ini bisa rata, kemudian nggak ada bagian yang menggelembung di tengahnya. Pokoknya ini tipsnya wajib banget diikutin karena berdasarkan pengalaman aku sih, diulang-ulang seperti ini nanti hasilnya akan rata teman-teman. Karena banyak banget yang komen, kok bisa rata gitu sih kak brownies atau bolunya, pengen dong rata kayak gitu, tipsnya apa? Nah, kalau aku tipsnya hanya itu aja ya, kita ratakan berkali-kali. Lalu sesekali kita tusuk menggunakan penusuk sate seperti ini teman-teman.
dan kita hentakkan. Udah deh, 3 tips itu aja yang aku sering lakukan. Lanjut, ini kita panggang. Sebelumnya udah aku panaskan oven selama kurang lebih 10 menit. Kita letakkan di rak paling bawah ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan akan kita panggang di suhu 180 derajat Celcius. Apinya api atas bawah selama kurang lebih 25 menit sampai 30 menit. Boleh disesuaikan dengan oven masing-masing. Oke, setelah kurang lebih 30 menit, kalau aku di sini ovennya 30 menit ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan aja. Untuk cara mengeceknya, kita tekan-tekan permukaannya seperti ini. Kalau sudah tidak meninggalkan jejak, itu tandanya sudah matang teman-teman. Atau boleh kita tes tusuk, kalau kering itu udah matang. Itu tips untuk mengecek brownies yang udah matang atau belum ya. Nah, ini langsung aja kita keluarkan dari oven, dihentak-hentakan. Boleh disisir pinggirannya, boleh juga enggak. Lanjut kita beri alas dan dibalik ya teman-teman. Insya Allah hasilnya enggak lengket, mulus. Tuh, seperti ini. Dan kita lepaskan kertas rotinya. Untuk browniesnya udah selesai. Ini kita biarkan dulu hingga suhu ruang ya. Tuh, cakep banget. Setelah browniesnya dingin, di sini akan aku kemas menggunakan mika coklat seperti ini. Untuk ukurannya 10 x 7 cm ya. Teman-teman bisa juga menggunakan mika ukuran 20 x 10 cm. Pokoknya untuk pengemasan bebas, disesuaikan dengan kebutuhan aja. Untuk base cake kue ulang tahun pun ini cakep banget teman-teman. Jadi serbaguna gitu ya, mau dikemas seperti apa aja juga cocok banget. Lalu kita potong sesuaikan dengan besar mika yang kita gunakan. Nah, kita ukur seperti ini teman-teman biar pas ya. Oke. Kalau udah selesai dipotong-potong, ini lanjut aja kita kemas. Ini aku ambil satu potongannya dan kita masukkan ke mikanya. Tuh, hasilnya bagus ya. Lakukan hingga selesai. Nah, ini udah selesai dikemas. Aku dapatnya sekitar 8 mika ya teman-teman. Tetapi ini ada 2 mika sisa potongan. Mau digunakan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Disesuaikan ya. Untuk toppingnya ini aku pakai buah stroberi dan juga selai coklat hazelnut. Untuk topping bebas teman-teman, mau pakai coklat bata yang dilelehkan atau mau pakai buttercream, bebas ya, disesuaikan dengan selera. Nah, kalau udah selesai seperti ini, lanjut kita beri topping buah stroberinya. Ini aku letakkan di ujungnya seperti ini. Tuh, manis banget ya teman-teman. Nah, ini aku tambahkan juga kacang tanah yang disangrai. Kita tabur rapi di pinggirannya seperti ini ya. Nah, ini dia brownies panggang topping coklat hazelnutnya sudah jadi. Hasilnya cakep banget. Terlihat super nyoklat ya teman-teman. Dihias sesimpel ini tapi hasilnya menarik banget. Oke, ini langsung aja kita coba ambil. Tuh, Masya Allah, teksturnya super empuk dan lembut banget. Kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran rasanya enak, teksturnya juga lembut, manisnya udah pas, super nyoklat dipadukan dengan selai coklat hazelnut ini makin mantap. Dan perpaduan rasa gurih dari kacang sangrainya enak. Teman-teman selamat mencoba ya, semoga berhasil. Nah, ini ada sisa dari potongannya tadi, aku potong-potong aja jadi brownies potong seperti ini. Tuh, teksturnya kayak gini ya teman-teman, cakep banget. Jadi bisa dikemas sesuaikan dengan kebutuhan aja. Dan bisa kita tutup mikanya seperti ini, ditambah dengan stiker ucapan, ini makin menarik. Oke teman-teman, selamat mencoba ya. Pertama, didihkan air, letakkan panci di atasnya seperti ini. Kita masukkan coklat batang sebanyak 60 gram. Kemudian minyak goreng sebanyak 75 ml. Nah, ini kita lelehkan dengan cara ditim seperti ini. Boleh sambil diaduk untuk mempermudah.
Setelah tercampur rata seperti ini, sisihkan dan tunggu hingga dingin. Lanjut kita buat adonannya. Pecahkan 3 butir telur suhu ruang. Tambahkan gula pasir sebanyak 120 gram, setara kurang lebih 8 sendok makan. Emulsifier aku pakai SP setengah sendok teh dan perasa vanila 1/4 sendok teh. Lanjut ini kita mixer. Gunakan kecepatan paling tinggi hingga adonannya mengembang putih, kental dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit, adonan sudah mengembang putih, kental dan berjejak seperti ini. Matikan dulu mixernya. Kemudian siapkan saringan. Tambahkan tepung terigu, aku pakai yang protein sedang sebanyak 80 gram, setara 8 sendok makan. Lalu coklat bubuk sebanyak 16 gram, setara 2 sendok makan. Nah ini kita ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kalau udah, lanjut kita mixer kembali. Diaduk dulu agar tepungnya nggak bertebaran. Oke, kita nyalakan mixernya cukup kecepatan paling rendah aja, asal tercampur rata. Nah ini untuk mixernya kita matikan sebentar. Dan kita rapikan pinggiran wadahnya ya, karena ada tepung yang menempel teman-teman. Nah seperti ini. Dan kita mixer kembali sebentar aja. Oke ini udah rata, kita matikan dulu mixernya. Lanjut kita tambahkan lelehan coklat yang kita tim di awal tadi. Diaduk dulu karena biasanya ada lelehan coklat yang mengendap. Nah seperti ini. Dan kita mixer kembali hingga rata. Gunakan kecepatan paling rendah aja ya teman-teman, agar adonannya ini nggak mudah turun. Aku rasa cukup untuk mixernya, kita sisihkan. Lanjut aduk menggunakan spatula. Pastikan semua bahan sudah tercampur rata agar hasilnya bagus dan gak bantet. Oke, kita aduk-aduk seperti ini. Nah kalau udah rata, konsistensi adonannya tetap kental ya. Dan ketika ditarik jatuh seperti pita melipat. Oke ini udah selesai. Kita siapin loyangnya, aku pakai yang diameter 18, oles dengan minyak goreng untuk bagian alasnya aja, dan lapis dengan kertas roti. Kemudian ini aku kreasikan agar tengahnya itu bisa ada bolongannya teman-teman. Aku tambahkan mangkuk kecil ya, dan kita tuang adonannya. Nah seperti ini. Untuk metode yang aku gunakan tidak harus diikutin teman-teman, ini aku kreasikan aja. Dan kita hentak-hentakan untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Adonan udah selesai, siap untuk dikukus. Sebelumnya sudah aku panaskan kelakat atau panci pengukus. Pastikan airnya sudah mendidih. Nah ini adonannya akan kita kukus selama kurang lebih 40 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah 10 menit, ini dia hasilnya. Ternyata mangkuk yang kita letakkan di bawah tadi mengapung ke atas teman-teman. Tapi nggak masalah, ini hasilnya juga udah cantik. Tujuan aku juga ingin membuat lubang di tengahnya ya. Yang penting hasilnya bagus. Langsung aja kita angkat dan biarkan sebentar agar suhunya berkurang. Jadi kita lepaskan nanti wadah atau mangkuk di atasnya teman-teman. Oke ini udah mulai hangat, sekitar 10 menit udah cukup. Kita lepaskan mangkuk yang ada di tengahnya seperti ini ya teman-teman. Nah ini browniesnya jadi sedikit jelek tapi nggak masalah. Kita rapikan aja atasnya. Dan lanjut kita keluarkan dari loyang. Ini hasilnya masih oke ya. Kalau teman-teman nggak mau menggunakan metode ini juga nggak apa-apa. Ini aku kreasikan aja. Dan kita lepaskan dari loyang. Hasilnya seperti ini. Tuh tetap cantik ya. Kita lepaskan kertas rotinya. Dan ada sedikit bolong. Gak masalah, nanti kita tutup menggunakan flan coklat. Lanjut kita buat flan coklatnya. Selanjutnya siapkan panci.
Masukkan tepung maizena sebanyak 20 gram, gula pasir sebanyak 75 gram. Untuk jumlah gula boleh sesuai selera aja. Garam sedikit agar rasanya itu lebih enak teman-teman. Dan tambahkan perasa vanila juga sedikit ya, kira-kira 2 tetes. Kuning telur 1 butir dan susu UHT full cream sebanyak 250 ml. Nah, ini kita aduk hingga tercampur rata. Setelah rata, nyalakan api kompor dan masak hingga mendidih. Nah, kalau udah mulai mengental, kita kecilkan api kompor dan lanjut aduk-aduk cepat ya teman-teman. Seperti ini. Karena di sini aku mau buat flan coklat, jadi aku tambahkan coklat batang sebanyak 50 gram. Nah, ini lanjut kita aduk hingga coklat batangnya meleleh. Dan kita masak hingga konsistensinya sesuai yang diinginkan. Dan perlu teman-teman ingat, untuk flan coklat ini akan lebih mengental setelah dingin ya. Jadi untuk konsistensinya bisa disesuaikan. Setelah coklat batangnya meleleh semua dan tercampur rata seperti ini, aku rasa udah cukup. Dan adonan flannya juga udah mendidih ya teman-teman. Matikan api kompornya. Ini udah selesai, siap untuk digunakan. Oke teman-teman, ini selagi masih panas, langsung aja kita tuang ke atas browniesnya seperti ini. Secukupnya aja dan kita ratakan. Oke, kalau udah kita beri topping. Ini aku pakai keju parut. Untuk topping bebas, mau pakai mousse coklat, choco chips, atau mau pakai topping yang lain juga boleh. Disesuaikan aja ya teman-teman. Kalau udah kita ratakan. Nah, ini dia brownies flan coklatnya udah jadi. Hasilnya cantik banget ya. Yuk kita coba belah untuk melihat hasilnya. Ini aku coba ambil perlahan aja teman-teman. Masya Allah, cakep banget. Terlihat flannya sangat lembut ya. Ini flan coklat dan browniesnya menyatu gitu teman-teman. Tuh, mantep banget. Langsung aja yuk kita cobain. Nah, ini langsung aja aku coba ambil. Berasa teksturnya lembut banget. Hasil perpaduannya seperti ini ya teman-teman. Tuh, terlihat sangat nyoklat dan lembut banget ya. Aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini rasanya enak banget. Flan coklatnya itu super lembut, browniesnya juga lembut dan gak seret di tenggorokan. Dipadukan dengan topping keju parut yang gurih, ini rasanya makin mantep. Teman-teman bisa cobain di rumah. Dimakan dingin ini juga enak ya teman-teman. Bisa untuk ide jualan atau untuk cemilan di rumah. Langkah pertama, kita didihkan air secukupnya aja. Lalu kita beri wadah tahan panas di atasnya. Kemudian kita masukkan coklat batang sebanyak 70 gram. Lalu tuang minyak goreng sebanyak 100 gram. Untuk takaran sendok ini sekitar 18 sendok makan. Nah, seperti ini teman-teman, dan kita tim hingga coklat batangnya meleleh. Boleh dibantu aduk-aduk seperti ini untuk mempercepat. Nah, kalau udah coklat batangnya meleleh semua, boleh kita sisihkan dan tunggu hingga dingin. Lanjut kita siapin untuk bahan keringnya. Siapkan wadah dan saringan, kemudian masukkan tepung terigu protein sedang sebanyak 150 gram atau setara 15 sendok makan. 1 sendok makannya setara 10 gram. Kemudian ini kita ayak dulu. Tujuannya agar tidak ada bahan yang bergerindil. Lanjut kita tambahkan coklat bubuk sebanyak 20 gram atau setara kurang lebih 2,5 sendok makan. 1 sendok makan coklat bubuk ini setara 8 gram ya teman-teman. Jadi boleh disesuaikan aja. Lalu kita tambahkan baking powder 1/4 sendok teh.
Kalau nggak ada baking powder, mau di skip juga boleh ya teman-teman. Dan ini lanjut kita ayak. Kalau coklatnya ada yang bergerindil, boleh bantu ditekan menggunakan sendok. Lanjut, kita tambahkan sedikit garam agar rasanya lebih enak. Dan kita aduk rata seperti ini. Setelah tercampur rata, sisihkan. Lanjut, kita buat adonannya. Pecahkan 4 butir telur ukuran sedang. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram atau setara kurang lebih 14 sendok makan. Perasa vanila 1/4 sendok teh dan emulsifier di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Kalau nggak ada pakai TBM atau ovalet juga boleh. Lanjut, ini kita mixer hingga adonannya mengembang putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 10 menit menggunakan kecepatan paling tinggi. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang putih, kental, dan berjejak. Untuk mixernya boleh kita matikan. Dan untuk tanda adonan ketika ditarik tidak mudah jatuh seperti ini. Nah, ini kita sisihkan dulu. Lanjut, kita tambahkan bahan keringnya. Ini aku bagi menjadi 2 bagian, tujuannya untuk mempermudah mencampurkannya. Dan boleh diaduk-aduk dulu agar tepungnya tidak bertebaran. Kita nyalakan kembali mixernya kecepatan paling rendah hingga tercampur rata. Untuk memixer bahan kering seperti ini cukup sebentar aja ya teman-teman, jangan terlalu lama. Lakukan hingga selesai. Setelah bahan keringnya selesai ditambahkan, selanjutnya kita tuang coklat batang yang udah kita lelehkan di awal tadi. Sebelum dituang jangan lupa diaduk dulu, dipastikan tidak ada bahan yang mengendap ya. Selanjutnya kita tambahkan pasta coklat Black Forest sebanyak 1 sendok teh atau boleh sesuai selera. Dan ini lanjut kita mixer kembali hingga tercampur rata. Dan sama ya teman-teman, tetap menggunakan kecepatan paling rendah. Nah, aku rasa ini udah cukup. Jadi untuk memixernya sekedar aja ya teman-teman. Untuk mixernya boleh kita sisihkan. Jangan lupa stick mixernya dibersihkan juga. Seperti ini. Dan lanjut kita aduk adonannya. Kita rapihkan pinggiran wadahnya. Dan kita aduk hingga ke dasar wadah. Pastikan semua bahan tercampur rata agar hasilnya bagus. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Adonannya sudah tercampur rata dan siap dituang ke dalam loyang. Di sini aku menggunakan loyang persegi ukuran 22 x 22 cm dengan tingginya 4 cm. Oles dengan minyak goreng untuk bagian alas dan lapis dengan kertas roti. Untuk dinding loyangnya nggak perlu dioles ya. Dan lanjut kita tuang adonannya. Setelah dituang, boleh kita ratakan menggunakan penusuk sate seperti ini. Tujuannya agar tidak ada gelembung udara yang terperangkap. Atau boleh juga kita hentak-hentakan sebentar. Setelah selesai, siap untuk dikukus. Sebelumnya sudah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih. Dan langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 40 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah kurang lebih 40 menit dikukus, ini dia hasilnya. Alhamdulillah browniesnya sudah matang. Untuk memastikan boleh kita tes tusuk. Kalau kering tandanya udah matang ya. Kalau misal ada yang menempel seperti ini,
Tapi itu kering, tuh tandanya udah matang teman-teman. Langsung aja kita keluarkan dari kelakat. Nah, ini kita biarkan sebentar. Setelah uap panasnya mulai berkurang, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Lalu kita beri alas dan dibalik. Dan kita lepaskan loyangnya. Ini hasilnya teman-teman, alhamdulillah bagus ya. Lanjut kita lepaskan kertas rotinya. Untuk browniesnya kita biarkan dulu hingga dingin. Setelah browniesnya dingin, lanjut kita beri topping. Di sini aku menggunakan coklat batang yang dilelehkan seperti ini. Ini hanya coklat batang tanpa campuran apapun ya teman-teman. Kalau untuk topping boleh sesuai selera. Nah, kita tuang setengahnya dulu, lanjut diratakan. Setelah selesai diberi lelehan coklat, lanjut kita potong-potong. Untuk ukurannya boleh sesuai selera. Setelah selesai dipotong, kemudian aku beri hiasan dengan buttercream seperti ini. Untuk cara menghias boleh dikreasikan secantik mungkin ya teman-teman. Dan lanjut kita beri topping buahnya. Ini aku pakai buah stroberi dan juga buah kiwi. Untuk topping boleh sesuai selera. Lakukan hingga selesai. Nah, ini dia brownies potong dengan topping buahnya udah jadi. Hasilnya cantik banget. Dan langsung aja aku ambil satu dan pindah ke atas piring. Ini aku mau cobain ya teman-teman. Tuh, terlihat hasilnya moist banget. Tuh, cantik ya. Nah, ini aku coba potong menggunakan garpu. Teman-teman bisa lihat ketika dipotong ini teksturnya lembut banget. Tuh, aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget, manisnya pas dan super nyoklat serta moist banget teman-teman. Dipadukan dengan topping buah, makin seger dan enak banget. Jangan lupa cobain. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.